Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Amalia Prabowo, NIM 2211203035 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, ingin menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Beri narasi pernyataan berikut. Jawaban nomor 1, filsafat adalah ilmu yang menggunakan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji permasalahan umum dan awal yang mengenai berbagai persoalan. Seperti halnya pengetahuan, eksistensi, akal, pikiran, dan bahasa. Berpikir rasional, sebagaimana diketahui, berfilsafat adalah berpikir. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan berpikir itu termasuk filsafat. Disimpulkan bahwa karakteristik berpikir filsafat meliputi sistematis, bersifat universal, radikal, rasional, menyeluruh, koheren, konseptual, bebas, dan bertanggung jawab. Pertanyaan nomor 2. Pada perkuliahan, Anda telah mempelajari hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Beri penjelasan hubungan tersebut. Jawaban nomor 2. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia. Sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut baik secara maksimal atau tidak, dengan baik dan buruk. Semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Keterkaitan dengan hal tersebut, akal manusia yang bisa dikatakan jenius, manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti pendidikan bagi kehidupan mereka. Pertanyaan nomor 3. Rasional menurut filsafat pendidikan Islam adalah bentuk berpikir yang menggunakan alat untuk mendapatkan kebenaran tentang pendidikan yang tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Berlandaskan hal tersebut, tolong definisikan pengertian filsafat pendidikan Islam. Mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Jelaskan manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Bagaimana tujuan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam? Jawaban nomor 3. Filsafat pendidikan Islam adalah kajian filosofis tentang berbagai permasalahan yang ada dalam aktivitas pendidikan yang dilandaskan pada Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama. Sumber yang kedua berasal dari pendapat ahli atau filosof muslim. Karena filsafat bukan sekadar merupakan mata kuliah, filsafat adalah suatu tindakan, suatu aktivitas. Filsafat adalah aktivitas untuk berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia dan mencoba menjawabnya secara rasional, kritis, dan sistematis. Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syabani mengemukakan 3 manfaat dari mempelajari filsafat. 1. Filsafat pendidikan Islam dapat menolong pada perancang pendidikan. 2. Filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan. Pertanyaan nomor 4. Epistemologi merupakan salah satu komponen filsafat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan cara, proses, dan prosedur bagaimana ilmu itu diperoleh. Coba Anda deskripsikan ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam. Jawaban nomor 4. Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi masalah lebih luas, dalam, serta kompleks yang tidak dapat dibatasi pengalaman dan fakta pendidikan dan tidak memungkinkan dijangkau oleh sains pendidikan. Ruang lingkup ilmu filsafat adalah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat pendidikan itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan pendidikan yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat dicapai seperti yang dicita-citakan. Keberadaan filsafat dengan ilmu ingin mengetahui sebab dan akibat dari sesuatu, sementara filsafat tidak terikat pada suatu ketentuan dan tidak mau terkurung hanya pada ruang dan waktu dalam pembahasan dan penyelidikan tentang hakikat serta menjadi objek dan materi bahasannya. Pertanyaan nomor 5. Deskripsikan perbedaan aliran filsafat pendidikan berikut. 1. Aliran progresivisme. 2. Aliran esensialisme. 3. Aliran perennialisme. 4. Aliran rekonstruksialisme.
Jawaban nomor 5, progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan kepada anak-anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru atau bahan pelajaran yang menghendaki dan melatih anak agar kelak dapat bekerja. Aliran esensialisme adalah salah satu aliran pendidikan tradisional yang memandang bahwa nilai-nilai yang ada dalam pendidikan hendaknya bertumpu pada nilai-nilai yang jelas dan bertahan lama. Aliran perennialisme, sebuah aliran dalam filsafat pendidikan yang mendasari dirinya pada keyakinan bahwa pengetahuan sejatinya yang didapat melalui ruang dan waktu mestilah membentuk dasar-dasar pendidikan seseorang. Rekonstruksialisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Pertanyaan nomor 6, di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa tokoh pemikiran pendidikan diantaranya Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Hasyim Asy'ari, dan Ahmad Dahlan. Karya mereka telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan Islam terlebih di Indonesia. Tolong beri penjelasan karya dan bagaimana konsep pendidikan keempat tokoh tersebut. Jawaban nomor 6. Ibnu Khaldun. Dalam konsep pendidikan dan pengajaran Ibnu Khaldun tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi keduniaan, lebih menonjolkan dan mementingkan konsep pendidikannya kepada pembentukan perilaku, akhlak, dan budi pekerti. Hal ini dilakukan sebagai wujud apresiasi Ibnu Khaldun terhadap ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Ghazali. Konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah suatu proses jiwa untuk memahami makna sesuatu sebagai upaya pembentukan akhlakul karimah guna mendekatkan diri kepada Allah demi keselamatan di dunia dan di akhirat. Karya Al-Ghazali adalah Jawahirul Maknun, Mi'yar al-Ilmi, dan lain sebagainya. Konsep pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim mengikuti logika induktif, di mana beliau mengawali langsung penjelasannya dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, dan syair-syair para ahli hikmah. Dengan cara itu, seakan-akan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan pembaca menangkap makna tanpa harus dijelaskan dengan bahasa beliau sendiri. Namun demikian, ide-ide pemikirannya tampak jelas dari ayat-ayat, hadis maupun pendapat ulama yang dipilihnya. Dari pilihan ayat, hadis, dan pendapat ulama tersebut, ide pemikirannya dapat dianalisis. Dan pendidikan Ahmad Dahlan menggunakan pendidikan moral, pendidikan individu, dan sosial, sehingga mampu mencetak generasi penerus bangsa yang takwa, beriman, dan berwawasan luas. Ia hanya meninggalkan karya keutamaan kolektif. Organisasi perbaruan Islam bernama Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912. Banyak pengamat maupun peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri, lebih menempatkan sosok Kiai Ahmad Dahlan sebagai aktor sejarah yang pragmatis atau man in action. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana konsep pendidikan Islam yang Anda ketahui serta masih kooperatifkah konsep pendidikan Islam ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup serta jelaskan berdasarkan data, fakta, dan logika analisis Anda. Jawaban nomor 7. Dalam pendidikan Islam pastinya kita sudah mengetahui bahwa kita mengenal 3 konsep dasar pendidikan Islam, yaitu ta'dib, tarbiyah, dan ta'lim. Namun dari ketiga konsep tersebut memiliki titik tekan yang berbeda. Berangkat dari tujuan dan paparan data di atas, perlunya kita merumuskan konsep untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Masih kooperatifkah konsep pendidikan Islam itu ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup? Ya, masih kooperatif.